Om Swastiastu. Om Mano Badrah Kratawayantu Ikswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pinandita, para pendeta yang sudah meraga suci, umat sedharma yang berbahagia, begitu juga para pemirsa Bali TV yang budiman, yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, dalam acara Dharma Wacana, saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang kepemimpinan Hindu, dengan judul Kesayan Ikang Papo Nahan Prayojana. Umat sedharma yang berbahagia, agama Hindu bukan saja merupakan agama yang tertua di dunia, akan tetapi juga merupakan suatu agama yang menjelaskan segala aspek-aspek kehidupan, nilai-nilai, norma-norma hukum yang membentuk peradaban hidup manusia dan sekaligus meningkatkan budaya kehidupan masyarakat, sehingga tercapailah moksartam jagadita ya caiti dharma. Umat sedharma, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Hindu, di mana dalam kesempatan ini akan menguraikan tentang konsep kesayan nikang paponahan prayojana. Kalau kita mendefinisikan tentang kepemimpinan, kepemimpinan itu adalah suatu sistem mengkoordinasikan kemampuan seorang pemimpin, begitu juga merencanakan, menggerakkan, dan dapat mengadakan suatu pengawasan untuk mempengaruhi dan mengarahkan peradaban kehidupan umat manusia. Masalahnya adalah mengapa masih banyak pemimpin-pemimpin yang tidak dipercayai oleh rakyat? Mengapa masih banyak pemimpin yang tersandung oleh kasus hukum dalam peradaban suatu kepemimpinan? Terus, kalau kita berbicara tentang konsep kepemimpinan Hindu, masih relevankah pola-pola kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu di dalam kehidupan di zaman sekarang ini? Nah, inilah yang perlu kita bahas, perlu kita diskusikan tentang konsep kepemimpinan yang sudah zaman dulu sekali, yang diwariskan oleh leluhur kita, dan sampai sekarang masih kita pergunakan di zaman postmodern ini. Umat sedharma yang berbahagia, dalam niti sastra ada suatu kalimat yang menyebutkan, Singih yan tekaning yugan tekali, don hanu luweh ring sang mahodanu, don wak, don guna sura, pandita widagda, pada mengayat ing dane suari. Artinya, apabila zaman Kali telah datang, yang terpenting dan yang paling diutamakan adalah kekayaan, harta benda. Makanya yening tekaning yugan tekali, kalau zaman Kali datang, dan hano luweh ring sang mahodanu, tidak ada yang lebih penting dan lebih utama dari harta dan kekayaan. Tan wak, tan guna sura, orang yang pandai bicara, orang yang berguna. Begitu juga dalam kehidupan orang-orang cerdas, termasuk dalam tanda kutip sulingih pun
ada yang diperbudak oleh harta dan kekayaan. Masih ingin melihat seberapa mampu mengumpulkan pundi-pundi. Sehingga dengan orang pintar yang juga termasuk menjadi abdi dari kekayaan, berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan segala cara. Inilah yang menimbulkan terjadinya mengambil hak orang lain. Sehingga dalam istilah sekarang disebut dengan korupsi. Ini yang diperangi dalam satu tatanan kehidupan instansi kepemimpinan. Kalau sudah ada masuk ke ranah korupsi, berarti instansi kepemimpinan itu tidak lagi dipercayai oleh rakyat. Makanya timbullah tidak percayanya seorang rakyat terhadap pemimpin. Umat sedharma, begitu juga pemirsa Bali TV yang budiman, ada 3 faktor yang mempengaruhi karir seorang pemimpin, yaitu tahta, harta, dan wanita. Inilah yang menghancurkan, yang membuat pemimpin jadi bagus, yang membuat pemimpin jadi jatuh. Ini yang pertama, tahta, singgasana. Karena begitu indahnya, begitu bagusnya singgasana seorang pemimpin, sehingga ini akan dicari dengan segala cara. Mencari singgasana dengan mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya. Otomatis kalau sudah menjadi pemimpin, ini akan membalikan pundi-pundi kekayaan tersebut. Itu tahta. Yang kedua, harta. Kalau mencari kedudukan dengan harta, apa yang saya sampaikan tadi, turun dengan uang, datang sosialisasi dengan uang, akhirnya apa? Di saat sudah duduk menjadi seorang pemimpin, sudah otomatis dia akan mengembalikan harta-harta yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, ini akan menimbulkan suatu kesenjangan dalam konsep kepemimpinan. Yang ketiga, wanita. Pemirsa yang budiman, jangan salah, seorang pemimpin itu bisa dihancurkan oleh seorang wanita. Ingat, dalam cerita betapa saktinya Niwaktapaca, berapa kuatnya dia. Tetapi manakala Arjuna mempergunakan objek seorang wanita untuk merayu, meluluhkan hatinya, sampai dia membuka suatu kekuatan kesaktiannya, sehingga dengan mudahlah bisa dibunuh oleh Arjuna. Inilah wanita. Makanya dalam kehidupan kepemimpinan dalam suatu agama Hindu, jangan sekali-kali meremehkan wanita. Coba saudara bayangkan, di Alengkapura, Rahwana orangnya sakti luar biasa, tetapi manakala dia berurusan dengan Dewi Sita, akhirnya dia akan hancur. Makanya wanita itu harus dihormati, apalagi semua umat insan yang hidup di dunia ini semuanya terlahir dari wanita. Nah, itu kepemimpinan. Ya. Terus kalau kita berbicara tentang tatanan struktur suatu kepemimpinan, pergeseran pola dari hidup agriculture, budaya-budaya pertanian, mengarah ke budaya home industry, apalagi sekarang postmodern, ya, sudah pasti, ya, dalam tatanan ini, ya, mempengaruhi pencitraan kepemimpinan. Pola agriculture dengan sistem komunal struktural ini akan memperkuat posisi pemimpin, karena strukturnya komunal, sehingga zaman-zaman kerajaan tidak ada yang bisa menggantikan kecuali struktur keturunannya. Nah, itu mempengaruhi dalam pola kepemimpinan agriculture, sehingga dia akan menjadi kuat dan kokoh dengan konsep dewa raja. Sehingga pemirsa Bali TV yang budiman, kalau kita masih melihat bagaimana pola agriculture di dalam kehidupan drama tradisional, ya, di sana disebutkan konsepnya dewa raja.
Berarti raja itu bagaikan dewa. Makanya sering kita dengar dalam satu pementasan seni drama, dan pena surya saking modaya giri mijil mahyuning ikang rat. Seorang pemimpin itu bagaikan dewa surya yang mampu menyinari, mampu menerangi kehidupan. Ini bayangkan, seorang pemimpin, seorang raja ibaratnya dewa surya. Inilah yang disebut dengan konsep dewa raja. Nah, itu merupakan suatu tatanan mendewakan seorang raja. Membuat suatu kekuatan dewa yang masuk ke ranah raja. Sedangkan dalam satu konsep kepemimpinan home industry atau postmodern, itu adalah budaya-budaya rasional. Saudara-saudara perlu diingat, apapun kalau itu irrasional tidak akan bisa memperkuat dalam jati diri. Makanya di dalam kepemimpinan postmodern dan home industry adalah rasional, melek aksara, membangun nilai-nilai rasional dan intelektual sehingga terbentuklah individual yang rasional dan intelektual. Inilah kekuatan pemimpin di zaman sekarang, ya, yang mampu untuk memberikan suatu penerangan atau kemampuan-kemampuan terhadap masyarakat. Kalau kita lihat dalam kepemimpinan zaman dulu itu disanjung, dihormati. Namun cikal bakal dalam pembentukan suatu kepemimpinan zaman dulu itu sangat sengsara, bagaikan penjara. Karena apa? Begitu seorang putra mahkota akan menggantikan menjadi pemimpin, itu dibuang ke tengah hutan. Disuruh belajar kepada dang gurunya, sehingga betul-betul makan apa adanya, hidup apa adanya. Yang sengsaranya bagaikan neraka, yang sengsaranya bagaikan penjara. Makanya kalau pemimpin zaman dulu sengsara dulu, bagaikan penjara dulu, baru jadi pemimpin. Sedangkan pemimpin di zaman postmodern jadi pemimpin dulu, baru masuk penjara. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Kok bisa begitu? Bagaimana dengan asas-asas kepemimpinan? Apakah benar-benar dijalankan dalam kehidupan menjalankan seorang pemimpin? Nah, sehingga tidak heran begitu selesai memimpin tidak lagi memegang kekuasaan, dalam tanda kutip tidak punya kekuatan lagi, sehingga dengan mudahnya berurusan dengan hukum. Karena apa? Karena mungkin tidak sesuai dengan tatanan-tatanan pola kepemimpinan apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, ini salah satu bagaimana pola kepemimpinan postmodern atau dalam industri maju sekarang. Di dalam Kekawin Ramayana, pada saat Rama menasihati Bharata, itu ada suatu kalimat yang jelas menyebutkan, kesayan ikang papok nahan parayojana. Artinya apa? Seorang pemimpin harus mampu memerangi kebodohan, memberantas kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan rakyat. Itulah sesungguhnya konsep kesayan ikang papo nahan parayo jana. Bagaimana pemimpin itu mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Sebab keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu membuat masyarakat, mampu membuat rakyatnya adil, makmur, dan sejahtera. Nah, ini konsep. Baik, pemirsa Bali TV, umat sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Arta Sastra karya Maharsi Kautilya, di sana ada disebutkan ada 6 suatu disiplin hidup seorang pemimpin. Yang pertama adalah abigamika. Seorang pemimpin harus mampu menarik simpati rakyat. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan rakyatnya. Kalau itu tidak terjadi, terjadilah
apa? Revolusi rakyat. Rakyat akan melawan pemimpin. Yang kedua, perannya. Seorang pemimpin selalu cerdas, arif, dan bijaksana. Dia selalu berorientasi pada sastra. Dia berpegang teguh pada kebenaran. Saya pernah mendengar slogan-slogan pemilihan pemimpin di desa. Itu sering saya dengar. Menjadi pemimpin, menjadi bendese, menjadi klien, biar bodoh, yang penting jujur. Nonsen. Tidak bisa. Apa sebab? Kalau pemimpin itu bodoh, dia akan bagaikan boneka. Dia akan menjadi permainan-permainan bawahannya. Sehingga jadi pemimpin memang selain jujur harus cerdas. Seperti halnya perannya. Punya suatu apa? Kemampuan. Ya. Dalam suatu kepemimpinan dia harus mampu. Dan seorang pemimpin itu lebih mampu, lebih cerdas daripada yang dipimpin. Ini suatu realita. Yang ketiga, usaha. Artinya mampu mengambil inisiatif, aktif dan inovatif. Nah, seorang pemimpin dia punya suatu langkah-langkah, punya suatu jalan bagaimana untuk mampu mensejahterakan rakyat. Dia punya ide-ide tertentu yang mampu memberikan kemampuan terhadap rakyat, mampu melindungi rakyatnya. Terus yang keempat, itu adalah atma sampat. Ya. Atma sampat artinya mempunyai integritas, bermoralitas. Jelas, ciri-ciri seorang pemimpin adalah moralitas, integritas, jati diri. Makanya bagaimana konsep kesayani Kang Papo dalam memberikan pada diri kita untuk memimpin suatu desa, untuk memimpin suatu wilayah, atau mungkin memimpin suatu bangsa. Integritas. Bagaimana punya kemampuan tertentu. Nah itulah kepemimpinan. Terus yang berikutnya adalah Sakya Samanta. Ya. Seorang pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya. Dan betul-betul tahu situasi, kondisi yang ada. Bagaimana program yang dibuat oleh pemimpin, begitu turun ke masyarakat, jangan hanya dipercaya oleh bawahan. Tetapi selalu kontrol. Bagaimana? Benar nggak? Berjalan nggak programnya? Dari program-program kepemimpinan tersebut. Jangan seorang pemimpin ABS. Asal Bapak senang. Bagaimana ini programnya? Oh bagus Pak. Wah ini sudah targetnya sekian Pak. Padahal dalam praktek belum tentu. Inilah seorang pemimpin harus turun. Intelijensi seorang pemimpin mampu langsung melihat bagaimana hasilnya. Dari program itu masuk nggak di bawah. Bermanfaat nggak untuk rakyat. Kalau tidak, bisa diganti. Nah itulah, dia mempunyai satu integritas. Yang berikutnya adalah Aksudra Parisakta. Yaitu mampu ya, memadamkan perbedaan, mampu menyelaraskan suatu perbedaan. Minimal, kalau perbedaan itu tidak bisa disatukan, ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya oposisi. Berarti antara pemimpin dan oposisi itu dia sama jalan, tetapi oposisi mempunyai satu pengawalan mengkritik pemimpin. Walaupun tidak masuk ke ranah atau masuk dalam satu tatanan seorang pemimpin. Nah ini 6 yang disebutkan dalam suatu sastra Hindu kita. Yang berikutnya, kesayani Kang Papo nahan prayojana dalam Pancastiti Darmeng Parabu. Ada 5 konsep kepemimpinan di dalam suatu menjalankan tugas dan kewajiban seorang pemimpin. Yang pertama, ing arso sung tulodo. Seorang pemimpin di depan memberikan contoh, memberikan suri tauladan. Jangan sampai pemimpin memberikan contoh yang tidak baik. Ini adalah pemimpin yang luar biasa. Dia akan sebagai contoh. Jangankan di kantor, jangankan di suatu wilayah. Dalam rumah tangganya pun akan disorot. Karena apa? Karena pemimpin ini satu dan yang dipimpin adalah banyak. Ribuan mata mengawasi satu pemimpin.
Sedangkan satu mata pemimpin belum tentu bisa mengawasi ribuan rakyatnya.